Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hudurul kiram, hadratul mukarramin, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur di Masjid Baitul Latif yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu kembali setelah kita menjalani rutinitas kita, libur panjang kita di berikan kita kesempatan dengan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rahmat dan nikmat yang begitu besar itu marilah kita syukuri bersama. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tunaikan seluruh perintah Allah dan kita jauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita terus akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita di dunia ini dan pasti di akhirat kelak. Amin Allahumma. Sholawat serta salam marilah terus kita lantunkan, kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat dan salam ini semoga menjadi tiket kita untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nanti bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk pada detik-detik terakhir dari hilangnya bulan Rajab. Kalau yang masih belum mengisi bulan Rajab ini dengan kebaikan dan kemaslahatan, masih ada 1, 2, 3 hari ke depan sebelum kita masuk pada bulan Sya'ban. Dan itu artinya sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomah kita, kerelaan kita untuk terus mempersiapkan diri dengan baik, mengisi waktu-waktu longgar kita untuk beribadah kepada Allah, Allah balas dengan umur yang panjang bagi kita semua. Amin. Allah balas dengan kesehatan bagi kita. Amin. Dan Allah sampaikan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang tercinta di antara kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ridwa'illahi wa syafa'ati rasulillah wa li qada'i hajatina wa li asrari ma qara'na wa li nafa'na fi 'ulumina fi hadzal makan barakatuh sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah yang begitu indah dan begitu dalam maknanya, karena sangat terkait dan erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu?
kita akan mengkaji tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah hafal dengan surat ini. Tapi mungkin mayoritas dari kita, termasuk saya, sering melalaikan maksud, tujuan dan kandungan Allah turunkan ayat ini sebagai peringatan kepada kita semua. Karena apa? Karena mayoritas dari kita masih sangat banyak yang melanggar ketentuan Allah, khususnya terkait dengan surat Al-Ma'un ini. Sebelum itu marilah kita coba baca bersama-sama, dan setelah itu saya akan coba urai satu persatu ayat demi ayat apa maksud dan kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Atau ulama lain menyebut surat ini dengan surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Monggo bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ma'un ini para ulama menyebut namanya, sebagian menyatakan bahwa ini diturunkan di Mekah, tapi sebagian menyatakan ini diturunkan di Madinah karena terkait dengan perintah sholat dan perintah sholat yang khusyuk. Jadi sederhananya, kalau ada ayat-ayat yang sudah berhubungan dengan ibadah, khususnya ibadah mahdhah, itu biasanya ayat itu lebih banyak diturunkan di Madinah. Tetapi ayat-ayat yang terkait dengan kaum musyrikin, kaum munafik, kaum kufar, itu rata-rata ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Yang kaitan kaidah atau kaitan ajaran-ajaran dasar agama atau akidah itu selalu kental kaitannya dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah paham ini, nanti suatu saat di majelis taklim yang lain atau apa, itu Bapak akan mudah mengenali ayat-ayat yang terkait dengan akidah, dengan asas dari ajaran-ajaran Islam, itu selalu biasanya diturunkan di Mekah. Karena diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah pada tahun-tahun awal itu adalah untuk membenari akidah atau membenarkan agama Allah yang mulia dan yang tinggi. Nah, setelah umat diajarkan tentang akidah yang benar, mereka lalu diajarkan bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan formasi itu adalah ada pada fase setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, hampir semua ayat-ayat yang turun itu ulama itu berbeda pendapat. Tetapi dari ulama yang berbeda pendapat itu mereka selalu memiliki mayoritas ulama. Nah, mayoritas ulama termasuk dalam surat Al-Ma'un ini mengatakan turunnya Al-Ma'un itu turun ketika Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Yang kemudian para ulama menyebut surat ini surat Makkiyah. Itu yang pertama. Apa konsekuensi dan tanda dari surat Makkiyah? Ini tandanya bahwa surat ini sangat terkait erat hubungannya dengan soal akidah kita, soal dasar-dasar beragama kita. Jadi kalau kita mengkaji surat-surat Makkiyah, Bapak Ibu sekalian,
berarti kita ditarik oleh Allah, diajak oleh Rasulullah untuk mengkaji kembali sudah benarkah cara pandang kita tentang agama kita, cara pandang kita tentang akidah kita, dan cara pandang tentang asas dari keberagamaan kita. Nah, surat Al-Maun ini akan menjelaskan semua kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mudah menangkap dan memahami. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seperti yang tadi sudah kita baca bahwa surat ini diturunkan sebagai respon atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala karena perilaku. Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Abu Sufyan, ada yang mengatakan Ibnul Walid. Ini orang-orang dermawan kepada kaum musyrikin Quraisy. Yang namanya Abu Sufyan, yang namanya Abu Jahal, hampir setiap bulan mungkin atau setiap minggu mereka selalu menyembelih unta. Dan setelah disembelih unta ini dibagi-bagikan kepada kelompoknya untuk makan bersama. Tapi dilalah saat itu ada anak yatim, ada orang fakir miskin yang datang, bukannya malah diberi karena bukan kelompoknya, tapi ditolak dan dihardik. Ya tuh, ya tuh. Oleh karena itulah ayat ini turun. Nah, Islam datang ingin mengajarkan kepada kaum muslimin, janganlah kamu perilakunya seperti Abu Jahal, seperti Abu Sufyan sebelum masuk Islam, seperti Abu Sufyan ketika masih musyrik, masih kafir, masih jahiliyah. Jangan kau ikuti cara berakhlak mereka. Bagaimana ya Allah cara berakhlak mereka? Allah turunkan, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Itu kalau penerjemahan resmi dari Kementerian Agama. Ad-din itu dimaknai agama. Tapi mufassir termasuk Ibnu Katsir, termasuk Sayyid Qutb, termasuk Syihab itu memaknai ad-din selain bermakna agama adalah hari pembalasan. Apa hubungannya nanti saya uraikan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.